Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah membawakan dan membacakan dan menyampaikan daripada pembukaan majlis kita ini, ya, sahabat hijrah, yang mana kita berkumpul di malam hari ini melalui wasilah ataupun perantara online yang kita saling berjumpa dan saling berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati daripada perkumpulan ini dan menjadikan ini adalah wasilah perantara kita untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih mengenal kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwah wal akhawat, semua yang hadir pada perkumpulan ini yang kita bersama-sama kumpul di sini, dalam tema pembahasan kita yaitu tentang perilaku dan sifat manusia calon penghuni surga. Tentunya kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan orang-orang yang akan memasukinya. Bagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha khalaqal jannata wa khalaqa laha ahlaha. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan telah menciptakan orang-orangnya. Terus apakah ada petandanya? Fahum bi'amali ahli jannati ya'malun. Maka mereka akan digiring oleh Allah untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Wa khalaqan nar, dan Allah juga telah menciptakan neraka. Wa khalaqa laha ahlaha, dan Allah telah menciptakan penghuninya. Maka ciri-cirinya fahum bi'amali ahli nari ya'malun, dan mereka dengan amalan penghuni neraka mereka beramal. Yang perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhawat, bahwa surga adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua, yang Allah persiapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pelit untuk memberikan kita semua surganya yang luas, yang mulia, yang agung. Tetapi dari situ juga Allah Subhanahu wa taala menentukan penghuni-penghuninya dan menjadikan tanda-tanda bagi penghuni surga. Tentunya salah satu hal yang harus kita pahami, yang kadang-kadang orang-orang di zaman ini berbicara suatu ucapan, dia nggak tahu makna ucapan tersebut, tetapi mengikuti ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang. Seperti ucapan, jangan mengatakan bahwa orang-orang yang Islam saja yang masuk surga, barangkali orang lain juga. Surga adalah milik Tuhan, milik Allah, terserah dia akan memasukkan surga siapa saja yang dia kehendaki. Betul, ini omongan ada benarnya dan juga tetapi terselubung suatu omongan atau suatu maksud yang tidak baik, tidak benar, tidak, ya. Yaitu dia ingin memutarbalikkan fakta dan menjadikan surga ini terserah dia malahan, bukan terserah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa surga ini adalah ciptaan Allah dan Allah yang menentukannya. Tetapi kita juga mengetahui bahwa Allah telah menyampaikan siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa saja orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya dengan ciri-cirinya. Adapun tidak sesuai dengan ciri-cirinya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Baik. Kemudian dalam pembahasan kita, ya, yaitu sifat, ya, penghuni surga. Ya, sifat orang-orang penghuni surga, tentunya sifat utama yang harus ada bagi penghuni surga, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, adalah al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Nabi Muhammad dan para nabi-nabi.
Baik, itu termasuk sifat, namanya ini adalah syarat, bukan sifat saja, tetapi syarat. Kalau sudah syarat, kalau tidak ada berarti tidak jadi. Kalau hilang syarat tersebut, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena Allah tidak mampu, bukan, Allah mampu. Tetapi ketetapan dari Sang Pencipta untuk tidaklah memasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum saya memasuki tentang sifat, ciri-ciri, kriteria ya, orang-orang yang dia insya Allah kalau dia istiqamah dalam hal tersebut dan meninggal dalam husnul khatimah, maka akan masuk ke dalam surga. Agar menjadi pedoman buat kita, bukan sekadar omongan ngambang. Yang penting, oh begini masuk Islam atau beginilah orang penghuni surga, ya udah kita enggak. Tapi kita pengen mengambil sesuatu bekal yang dijadikan sebagai pegangan kita agar kita beramal sehingga kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita juga ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi sebelum itu, ketika kita mengetahui bahwa kita sudah memiliki tanda pertama atau syarat pertama, yaitu kita telah beriman kepada Allah. Hal ini boleh membuat kita sedikit bahagia atau senang atas karunia Allah yang telah mengizinkan kita dan memberikan kepada kita iman, tetapi juga hal tersebut tidak boleh menjadikan kita lupa diri dan sombong, merasa bahwa kita sudah memiliki tiket surga, berarti pasti kita akan masuk ke dalam surga. Tuh, Habib, bukankah tadi Habib telah bilang bahwa tidaklah masuk ke dalam surga kecuali orang yang memiliki atau bersyahadat, beriman bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita udah punya, kita beriman kok. Allah, saya yakin bahwa Allah itu ada. Saya yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya percaya dari tulus hati. Kenapa Habib nggak bilang udah pasti masuk surga? Tidak begitu memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Kenapa? Bukan belum tentu orang yang muslim masuk surga, bukan. Tetapi belum tentu orang tersebut yang sekarang muslim dia akan wafat dalam keadaan Islam. Itu yang belum tentu, bukan orang Islamnya. Kalau orang meninggal dalam keadaan Islam pasti masuk surga, pasti. Tetapi yang memastikan, siapa yang bisa memastikan bahwa dia meninggal dalam keadaan beriman? Dan ini telah disebutkan dalam hadits yang sahih. Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar, la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhul. Ada seseorang, dia telah beramal dengan amalan penghuni surga. Dia beriman kepada Allah, dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia sedekah, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, kalau dia meninggal dalam keadaan itu masuk surga. Subhanallah, ketetapan dari Allah, sesuatu yang memang itu ada rahasia mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika menjelang wafatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Paling parahnya kufur, tidak beriman kepada Allah. Barangkali dalam menjelang wafatnya dia bilang akhirat gak ada, surga gak ada, udah deh itu semua dusta, itu semua adalah kebohongan besar. Dia lagi percayain hal tersebut, akhirnya meninggal dalam keadaan tersebut. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam neraka. Nah ini yang paling dikhawatirkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, walaupun kita sudah senang dengan kita memiliki syarat untuk masuk surga, tetapi kita tidak boleh terlalu berbangga diri sehingga kita melupakan hal penting, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah daripada Allah mencabut iman kita sehingga kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau meninggal dalam keadaan di luar Islam. Sehingga kita selalu dalam keadaan seimbang. Betul, kita senang dengan iman kita, tetapi kita juga tidak merasa sombong bahwa kita sudah beriman, berarti saya calon surga. Kamu sekarang statusnya tidak beriman, berarti kamu neraka, siap-siap masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti hal tersebut, hati-hati. Tetap engkau beradab kepada Allah. Tetap engkau merasa tidak memvonis siapapun. Kenapa? Karena bisa saja dia menjelang daripada wafatnya masuk ke dalam hatinya iman, sehingga dia merasa percaya kepada Allah, masuk ke dalam Islam, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, wafat dalam keadaan Islam, diampuni semua dosa-dosanya, masuk dalam surga. Sebaliknya kita yang sekarang beriman, kita yang sekarang bangga, kita tahu-taunya Allah cabut iman tersebut, waliyadzubillah, sehingga masuk ke dalam neraka. Ini pengetahuan umum yang harus kita tahu tentang hal semacam ini. Jadi tetap
keputusan bahwa yang masuk ke dalam surga adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu ketetapan pasti udah. Allah yang menetapkan, bukan saya, bukan Anda. Karena Sang Pencipta surga, Dia yang mengatakan yang layak masuk surga adalah orang-orang yang berkriteria seperti itu. Dan yang pencipta neraka, Dia juga telah menetapkan orang-orangnya yang akan masuk ke dalam. Jadi nggak ada ranah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kita bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas beberapa hal. Tentunya sifat penghuni surga ini begitu banyak. Salah satunya adalah syarat pertama, yaitu Islam. Lalu mungkin sebagian dari kita mengatakan, Habib katanya sifat penghuni surga banyak, dia berbuat baik. Nanti kita akan sebutkan yang kita nukil dari surat Al-Mu'minun, di awal dari ayat pertama sampai ayat ke 10, ya, suratul Mu'minun, yang menceritakan tentang merekalah penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk ini ayat agak detail tentang ciri-ciri penghuni surga. Kita akan kutip ayat tersebut dan kita akan berusaha untuk bisa mengamalkan dan masuk ke dalam kriteria orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa kita mengatakan udah yang penting beriman kepada Allah sudah cukup? Nggak bisa. Beriman saja betul itu adalah syarat, tetapi beramal ini adalah pembantu atau yang menguatkan iman ini agar tetap terjaga, atau ini termasuk bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kualitas iman kita. Jadi kalau seseorang mengatakan saya kan yang penting beriman, masuk surga, pasti itu udah masuk surga. Betul, itu omongan benar. Tetapi untuk engkau lebih menjaga diri dan membuat dirimu layak untuk dimasukkan ke dalam surga adalah engkau menjaga dirimu dari maksiat dan selalu taat, agar engkau masuk ke dalam kriteria tersebut, terjaga dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk amalan-amalan yang kita lakukan, yang nanti kita akan sebut, itu semua adalah sebagai bentuk usaha kita, bahwa bentuk pengakuan kita bahwa ya Allah, saya telah beriman kepadamu, saya tahu, saya taat, saya juga pengen masuk ke dalam surga. Pasti Allah meminta bukti. Mana buktinya bahwa engkau mau? Mana buktinya bahwa engkau setia, bahwa engkau rela? Maka Allah berikan amalan. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Iya ya Allah, saya patuh, saya tinggalkan ini, saya kerjakan ini. Engkau suka untuk kita memperbanyak ini, saya perbanyak ini. Engkau suka untuk kita meninggalkan hal-hal ini, walaupun tidak diancam dengan dosa, tetapi makruh, tidak baik, saya tinggalkan. Kenapa ini semua? Sebagai nilai pembuktian atau sebagai pembuktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya atas apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh setiap ikhwan, akhwat yang memiliki Al-Quran ataupun punya di dalam HP atau yang lainnya, kalau mau ikut melihat daripada ayat-ayat tersebut, silahkan. Qauluhu ta'ala dalam suratul Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, kata Allah, telah menang, telah mendapatkan kemenangan, telah mendapatkan kebahagiaan. Siapa? Orang-orang yang mukmin. Syaratnya mukmin. Kalau tidak beriman, tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Terus, siapa mereka? Ciri-ciri mereka yang menunjukkan keimanan mereka. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka ini ciri-cirinya salat. Tetapi kata Allah bukan cuma salat, mengerjakan salat, tapi asal-asal salat. Enggak. Tetapi mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka khusyuk di dalam salat. Waduh, kriteria pertama udah kelihatannya berat nih. Enggak ada berat. Kalau engkau punya niat, engkau mau, engkau tahu, dan engkau bertekad, Allah akan bantu. Tidak ada kata berat di dalam suatu amalan, kalau sudah yang membantu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya gimana? Minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar, ya Allah, berarti ciri pertama adalah orang yang khusyuk. Tentunya ini kalau kita mau bahas tentang satu ayat ini aja, alladzina hum fi salatihim khashi'un, apa tanda-tanda orang yang khusyuk, bagaimana kriterianya, dan bagaimana caranya dan trik-triknya untuk kita mendapatkan dan terus meningkat di dalam kekhusyuan. Ini perlu pertemuan sendiri ini. Satu materi khusus untuk membahas alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tetapi kita sekedar sekarang tahu, oh berarti saya punya PR. Bahwa saya punya tugas untuk memperbaiki sholat saya. Karena Allah tidak mengatakan alladzina yusallun. Mereka itu adalah orang-orang yang sholat. Bukan itu doang.
Kalau mendirikan sholat atau melakukan sholat bisa saja, tetapi Allah mencirikan orang yang mukmin ini yang masuk ke dalam surga dan memiliki kemuliaan di sisi Allah, khasyuk dan khusyuk di dalam sholat. Tidak bicara, tidak memikirkan hal-hal duniawi, tidak sibuk dengan hal ini dan hal itu. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, masuk ke dalam alam yang lain, masuk ke dalam penghambaan kepada Allah, masuk ke dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang sebagai PR kita. Berarti kita catat nih, PR saya bagaimana agar meningkatkan kekhusyuan dalam sholat saya. Itu jadikan itu sebagai target hidup. Ya, kalau yang hidup di dunia ini sekarang, targetnya saya lulus ujian, targetnya saya dapat kerjaan, targetnya saya bisa menikah, targetnya saya bisa dapat uang, targetnya saya punya anak. Itu bukan target. Itu semua orang juga punya kayak begitu. Orang muslim, orang non muslim juga memikirkan hal tersebut. Tapi orang yang mukmin billah subhanahu wa ta'ala, yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam calon surga Allah, bagaimana saya bisa khusyuk di dalam sholat? Ini target saya. Oh, sekarang saya sholat belum meningkatkan kekhusyuan, belum lebih baik di dalam kekhusyuan sholat saya. Tingkatkan, utamakan, pikirkan bagaimana caranya. Trik-triknya bagaimana? Ada nggak buku-buku yang bisa membantu saya, memandu saya untuk saya lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat saya? Pasti ada. Buku banyak yang menulis, yang dari orang-orang terdahulu, orang-orang sekarang, banyak sekali. Pertanyaannya mana yang membaca? Mana yang berusaha? Mana yang mencari? Bahkan nggak usah buku. Mungkin kalau kita searching di YouTube, banyak orang yang menaruh, banyak orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah nggak searching seperti itu? Yang kita searching, apa masakan ini, kalau yang suka masak, apa pendapat ini, apa urusan ini, apa tempat ini, bagaimana lokasi ini, itu yang dia lihat terus. Giliran urusan akhiratnya nggak penting. Nah ini, berarti kita mendapatkan satu poin, yaitu alladzina hum fi salatihim khashyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan sifat mereka juga, tentunya saya akan menjelaskan secara singkat, kalau enggak ini bakal ngambil waktu yang cukup banyak, ya, dan nggak cukup dengan satu pertemuan, mungkin malah membutuhkan sekian kali pertemuan. Tapi saya akan membacakannya dengan dan menjelaskannya dengan cukup singkat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka ini sifatnya selalu terhadap hal-hal yang laghu, hal-hal yang tidak berguna. Mu'ridun, mereka berpaling. Apa aja yang tidak berguna? Coba pikirkan dalam 24 jam. Apakah engkau banyak melakukan hal yang tidak berguna? Ketahuilah, main game terlalu lama sampai mengambil 1 jam, 2 jam setiap hari dari waktumu, laghu. Itu hal yang tidak bermanfaat. Itu sifat orang mukmin, mu'ridun. Ini nggak ada manfaatnya. Kalau game sekedar sebagai melepas penat, dia sudah belajar, dia sudah zikir, sudah ini banyak penat kepalanya, perlu sedikit refreshing, sedikit melakukan game dengan itu sebagai setengah jam sudah cukup. Kenapa? Ini udah membuang waktu, banyak membuang waktu saya. Harusnya saya berzikir, seharusnya saya beribadah, seharusnya saya melakukan hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk agama ataupun untuk dunia saya dalam urusan kerjaan atau yang lainnya, manfaat. Mu'ridun. Atau termasuk laghu, hal-hal yang tidak berguna, ngobrol, nongkrong yang nggak ada ujungnya, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, la dunia wal akhirat. Dunia nggak ada gunanya, kalau ngumpul sama mereka, oh dapat kerjaan, dapat inspirasi baru untuk kerja, untuk nggak ada, dunia nggak dapat. Akhirat, kau duduk dengan mereka, engkau bisa tambah semangat beribadah, bisa tambah kenal kepada Allah, tahu daripada enggak juga. Ada lahu, ini urusan yang tidak bermanfaat. Sifat orang mukmin mu'ridun, berpaling. Bukan mereka nggak ngelihat, mereka lihat, mengalami itu. Tetapi kata Allah, sikap mereka terhadap itu mu'rid. Nah, kenapa mereka mu'rid? Kenapa mereka berpaling? Karena mereka melihat bahwa hal tersebut tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tidak bisa menggapai ridho Allah dengan hal tersebut, maka mereka meninggalkan hal-hal yang laghu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka juga menunaikan zakat mereka bagi orang yang wajib zakat, ya, secara syariat. Berarti kita juga wajib mempelajari apa saja harta yang wajib dizakati dan apa saja batasan-batasan yang wajib. Kalau kita memang termasuk golongan orang yang memiliki harta-harta yang kategori wajib zakat dan sudah masuk dalam kategorinya, kita menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, dengan senang.
dengan tidak terpaksa, maka mereka lah masuk ke dalam kategori walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. La ilaha illallah. Mereka juga ini sifat mereka adalah menjaga farji mereka, menjaga kemaluan mereka, tidak melakukan zina, tidak terjerumus dalam hal tersebut, tidak melakukan onani, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga kemaluan mereka. Oh, kita di zaman susah, jaga kemaluan, sedangkan hal-hal yang ini sudah terbuka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang daripada perbuatan yang haram kecuali Allah sudah bukakan juga dari yang halal. Bukankah ada untuk seseorang yang membutuhkan dari segala secara biologisnya untuk hal-hal semacam ini, Allah bukakan pintu pernikahan. Allah tidak larang. Allah tidak katakan wajib yang bisa menikah hanya orang yang sudah kaya. Nggak ada. Nggak ada syarat seperti itu. Wajib menikah atau boleh menikah adalah orang yang sudah lulus kuliah. Enggak juga. Allah SWT tidak menetapkan itu. Karena itu kita harus menjaga diri, entah yang wanita, entah yang laki-laki, menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan kita terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di era-era digital ini. Era-era yang semua serba gampang. Yang kita pengen lihat daripada maksiat gampang kita lihat. La ilaha illallah. Kita harus pintar-pintar jaga diri, pintar-pintar menjaga daripada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan mereka. Kata Allah, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau orang-orang yang dijadikan budak sahaya. Tentunya itu di zaman budak sahaya karena dihalalkan oleh Allah bagi orang yang memiliki budak sahaya. Seorang wanita tetapi dia tidak dalam keadaan status memiliki suami, boleh untuk dijadikan sepertinya istri dia. Fa'innahum ghairu malumin. Mereka itu tidak disalahkan ketika melampiaskan daripada syahwatnya dalam yang halal. Kata Allah, mereka nggak disalahkan, boleh. Itu halal kalian, bahkan bisa memiliki nilai ibadah dalam hal tersebut. Ya, dan ini juga kita bisa lihat bahwa bagaimana di zaman ini yang serba terbalik. Ya, maaf, sekarang banyak orang tua ataupun bahkan orang-orang pemuda dan pemudi sekarang yang sudah siap menikah, dia tidak mau menikah. Tapi kalau pacaran, iya, pacaran aja, jangan nikah. Ini pintu-pintu zina terbuka kalau seperti itu. Saya nggak mengatakan orang yang pacaran pasti zina, tetapi itu udah langkah pertama untuk zina. Karena nggak ada, jarang sekali orang ujuk-ujuk berbuat tanpa suka, tanpa apa, ujuk-ujuk berbuat, kecuali yang pakai duit. Itu lain lagi. Ya, tetapi ada orang, fotonya ada laki-laki, udah saya berbuat, itu nggak masuk akal. Nggak mungkin, jarang yang seperti itu, aneh. Tetapi kebanyakan yang terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu, zina dan semacamnya, adalah orang yang langkah pertamanya menghalalkan berdua, menghalalkan pacaran, menghalalkan jalan bareng, menghalalkan sesuatu. Sebentar langkah, oh anak bisa jaga diri, anak nggak zina, tenang aja, zina anak tahu dosa besar, itu menakutkan, aduh nggak deh, jangan sampai deh. Tapi jalan bareng iya, tapi saling gandeng iya, tapi saling deket iya. Tenang, setan itu tahu caranya, dia akan menjerumuskan dengan tipu daya dia. Ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai terjerumus, sadar atau tidak sadar. Sedang dalam keadaan ini dan keadaan itu bisa terjadi, dan itu sudah kenyataan di depan mata kita. Banyak sekali kasus-kasusnya yang bukan rahasia lagi, ini bukan rahasia umum lagi, udah semua orang tahu tentang hal-hal semacam itu, dan kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan, kejadian yang sangat-sangat hina dilakukan oleh orang-orang muslim. Padahal kalian kan bisa nikah. Kenapa nggak nikah aja? Kenapa nggak? Oh, nggak bisa, orang tua saya tidak merestui. Orang tuanya nggak ngerti agama juga, bahayanya daripada perzinahan dan semacamnya. Atau anaknya juga tidak mementingkan dalam urusan agamanya, sehingga lebih baik saya berbuat haram dibandingkan halal, tetapi nanti kan tanggung jawab, nanti ini, nanti itu. Tapi juga dalam perbuatan haram ini nggak tanggung jawab. Allah bakal tanggung jawab di hadapan Allah, bakal tanggung jawab kepada perempuan tersebut, bakal tanggung jawab dengan tanggung jawab yang berat sekali di sisi Allah SWT. Alladzina hum li furujihim hafizun. Ini kriteria nih penghuni surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan mereka. Kita niatkan sekarang, kita niatkan dengan tekad kita. Ya Allah, saya pengen menjadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Karena
dengan niat Allah akan bukakan pintu untuk bisa beramal. Baik, kemudian faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, betul diancam oleh Allah. Siapa orang yang mencari jalan belakang dari hal tersebut, artinya nggak mau dengan hubungan yang halal, maka mereka lah orang-orang yang sedang memusuhi Allah. Siapa orang yang berani memusuhi Allah? Ya, mereka yang sedang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, maka kita harus jaga diri pada hal-hal semacam itu. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka juga ciri-ciri orang yang calon penghuni surga, amanat mereka ketika diamanatkan sesuatu, entah diamanatkan dalam pekerjaan, entah diamanatkan di dalam uang, entah diamanatkan di dalam apapun tugasmu yang diamanatkan, mereka itu walladzina hum liamanatihim wa ahdihim. Ahd biasanya amanat dengan ahad, janji, ahad perjanjian. Itu mereka atau itu biasanya saling berhubungan, makanya disatukan dalam satu ayat, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menjaga. Saya sudah memiliki perjanjian bahwa saya bekerja begini, akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Tak boleh dia tidak melakukan dengan semaksimal. Saya akan jujur, saya akan melakukan. Dia malah mengkhianati, dia malah melakukan. Nah, itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin tidak menipu, orang mukmin tidak berkhianat, orang mukmin tidak mau berdusta, tidak mau meninggalkan atau sembarangan terhadap suatu amanat yang diemban olehnya. Makanya seseorang ketika dia memang sudah memiliki amanat dan merasa berat dalam hal tersebut, jangan minta tambah dulu. Usahakan untuk memaksimalkan amanat tersebut dulu, ya, agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Balik lagi ke salat. Adik khusyuk. Sekarang kata Allah, dan mereka itu menjaga salat mereka, hafizun. Jadi mereka khusyuk dan mereka selalu menjaga salat mereka, tidak mengeluarkan salat mereka dari waktunya. Ya, berusaha melakukan salat dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan berjamaah, ya, dengan sholat di masjid kalau dia memang bisa dan dekat daripada masjid, pergi ke masjid setiap kali sholat. Hafizun, mereka menjaga benar-benar sholat mereka. Walladzina hum li salat ala salatihim yuhafizun, kata Allah pada sifat-sifat tersebut, ulaika humul warithun, ya, alladzina yarithuna al-firdaus, ya, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi gimana maksudnya mewarisi? Akan mendapatkan, memperoleh. Orang yang dibilang ahli waris artinya apa? Mendapatkan harta dari yang lainnya, dari orang yang sudah meninggal. Tapi ini warithun di sini artinya orang-orang yang akan memperoleh. Apa yang mereka peroleh? Alladzina yarithuna al-firdaus. Mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tergolong orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang penghuni surga. Tentunya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau mau dibahas tentang kriteria penghuni surga secara ijmal, secara globalnya, melaksanakan semua ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin, surga Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Dia melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaiknya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang zahir maupun batin. Jadi kita kalau mau membahas tentang semua ketaatan, ya nggak bakalan waktunya nggak cukup. Ya, semua kemaksiatan itu juga nggak cukup. Tetapi poin-poin yang tadi kita sebutkan, jadikan ini salah satu target kita di dalam kehidupan ini. Ayo kita niatkan, ya, kita berniat, kita bertekad untuk melaksanakan hal tersebut. Tadi poin penting yang kita semua ingin mengerjakannya bersama-sama, yaitu apa? Sholat yang benar, jangan ditinggalkan, laksanakan dan berusaha khusyuk. Jadi target deh, ya. Tahun ini sekarang kita akhir tahun daripada tahun Masehi atau tahun Masehi udah mau akhir Desember, sebentar lagi udah kita jadikan, ya Allah saya pengen dari Januari sampai Desember ke depan sholat saya ingin meningkat, ingin lebih baik, ingin lebih bagus, lebih indah, lebih cakep, lebih khusyuk, lebih rajin. Jadikan target, ya. Dan juga kalau bisa kita bersedekah atau zakat, kalau kita memang wajib zakat, dan juga kita berusaha untuk meninggalkan maksiat kemaluan yang pintu utamanya adalah dari mata, ya.
Katanya dalam sebutkan al-ainu tanzur wal farju yusaddiquh. Mata yang bagian melihat dan farji ataupun kemaluan dia yang akan melaksanakan dan mengerjakan apa yang dilihat oleh mata. Berarti PR kita sama-sama. Di zaman yang memang serba terbuka, ini akan merupakan PR berat untuk kita, tetapi kalau kita niatkan, kita kuatkan dan kita bertekad untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata, jaga kemaluan dari hal-hal yang haram, jaga dari perzinahan, jaga daripada hubungan-hubungan yang belum halal seperti pacaran dan semacamnya. Kita jaga diri dari hal tersebut sampai datang waktunya halal, maka kita melaksanakan halalnya dengan sebaik-baiknya sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita amanat, jaga amanatmu. Jadilah orang yang terpercaya. Orang kalau udah deh fulan, sampai kalau kita semua tahu dah. Orang kalau udah ciri-cirinya amanat, udah titipin sama fulan. Kenapa? Tenang aja, nggak bakal diambil, nggak bakal apa, aman. Tapi kalau fulan, aduh hati-hati sama fulan. Nah ini udah bahaya, indikator bahaya. Kalau udah orang-orang sekitar aja nggak percaya kepada kita dalam beberapa hal, berarti ini menandakan bahwa kita bukan orang yang amanah, bukan orang yang bisa dipercaya, omongannya bisa dipercaya daripada perbuatannya. Itu berbahaya sekali. Ya, maka kita berusaha, berniat di majelis ini, dalam pertemuan ini, untuk kita menjaga amanat kita, ya, bahwa kita tidak akan mengingkari suatu janji yang kita sudah janjikan, dan kembali kepada sholat juga untuk menjaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan, sehingga kita bisa layak Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu doa yang begitu indah yang dilantunkan oleh para ulama as-salihin. Mereka mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'a min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu itu lebih luas dibandingkan dosa-dosa. Ya, lebih luas. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, tetapi rahmatmu lebih kami harapkan dibandingkan amalan-amalanku. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi innaka ghafirud dzambil azim. Ya Allah, saya ini merasa diri bahwa tidak layak untuk masuk ke dalam surga firdaus. Tahu saya banyak tidak khusyuk, tidak baik, saya begini, saya begitu, tapi ya Allah, tapi saya nggak kuat juga untuk masuk neraka. Maka ya Allah, berikan kepada saya suatu taubat sehingga saya bisa dilayakkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah masukkan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surga yang paling tinggi bersama dengan kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicinta oleh Allah, terutama bersama dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW, bisa melihat wajah beliau, bisa bersama beliau, bisa datang kepada beliau, bisa berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada moderator. Amin ya Allah. Masya Allah, itulah tadi materi atau ilmu yang disampaikan oleh Habib. Tentunya apa yang disampaikan tadi itu sangat luar biasa, dan juga buat kita semua, terutama untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, Ana berikan batasan kepada penanya, dua penanya melalui via on mic, kemudian 3 pertanyaan lewat kolom chat. Baiklah, selanjutnya buat teman-teman yang ingin memberi pertanyaannya silakan, dipersilahkan. Ini sudah masuk 2 penanya melalui open mic. Ini saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mbak Anissa Nuraini. Ya, kepada Saudara Anissa disilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib.
Sebelumnya maaf izin bertanya Habib. Tadi kan poin pertama itu mengenai khusyuk dalam sholat. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana sih kita itu untuk mendapatkan nikmat kekhusyuan dalam sholat? Adakah hal yang harus diperbaiki gitu supaya kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat itu? Mungkin hanya itu Habib. Terima kasih. Ahsantum, barakallahu fikum. Ini langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab saja, Habib. Baik. Untuk saudara, saudari yang setelah bertanya tadi, jazakumullah khair, ahsantum, barakallahu fikum. Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Tadi telah saya sampaikan, dalam hal semacam ini, memang perlu yang namanya kita belajar khusyuk, betul. Jadi untuk kita mendapatkan khusyuk di dalam sholat itu ada triknya, ada caranya. Saya kasih trik mudah atau trik singkat ya, untuk kita lebih memperbaiki sholat kita amalkan dan kita usahakan. Yang pertama, poin pertama adalah perhatikan wudhu kita. Ketika kita melaksanakan wudhu kan biasa, wudhu doang biasa, enggak, bukan biasa. Ketika engkau wudhu, usahakan engkau pikirkan dan engkau hayati di dalam hati bahwa engkau sedang mempersiapkan diri. Kenapa itu wudhu? Mau apa? Mau sholat. Boleh nggak sholat langsung tanpa wudhu? Oh nggak boleh, harus wudhu dulu. Oh berarti wudhu adalah kunci dan pembukaan agar kamu atau kita diizinkan untuk menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam wudhu kita usahakan diri untuk khusyuk di dalam wudhu. Kok khusyuk dalam wudhu, Beb? Iya. Jadi ketika kita basuh wajah, ya kita bayangkan bahwa dosa-dosa, kata Nabi SAW, berleburan. Nah, kita bayangkan, Allah, saya mengusap semua dosa-dosa, saya mempersiapkan diri untuk khusyuk, untuk bisa menghadap kepadamu ya Allah dengan bersuci, ya mengangkat hadat besar, dan sekarang akan mengangkat hadat kecil. Dan kalau lagi ditambah dengan doa-doa wudhu yang dianjurkan oleh para ulama, itu lebih bagus lagi, apalagi dengan khusyuk dengan hatinya. Basuh wajahnya, kemudian dia membasuh tangannya, membayangkan bahwa ini adalah persiapan untuk menghadap kepada Allah, dan begitu terus sampai akhirnya. Kemudian ketika dia setelah wudhu sampai dia masuk ke dalam sholat, usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat dia itu hatinya atau pikirannya kemana-mana. Jangan pikirkan kecuali sholatmu. Sekarang engkau mau apa? Saya akan menghadap kepada Allah. Saya hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang nggak punya apa-apa, banyak dosa, diizinkan oleh Allah untuk menghadap di hadapan Sang Raja, Sang Maha Agung. Nggak usah megang HP, nggak usah megang ini, nggak usah bicara dengan orang. Khusyuk, tenang, duduk, nunggu imamnya. Kalau memang dia sholat berjamaah, nunggu sambil dia berzikir, sambil membayangkan kebesaran Allah, sambil membayangkan dosa-dosanya, sambil membayangkan dia sebagai hamba yang lemah. Barangkali ini adalah sholat terakhir dia, gitu. Jadi ini membantu untuk khusyuk. Kalau enggak, orang ngobrol, bicarain dunia, chat, telepon, ngomongin dunia, oh ya nanti pergi, nanti, oh Allahu Akbar. Apa yang dipikirin? Ini dipikirin itu tadi. Ini dia sekarang lagi sibuk. Saya mau gini, saya akan begini. Ini yang membuat kita nggak khusyuk dalam sholatnya. Ketika masuk ke dalam sholat, berusaha untuk memahami apa yang dia baca, dan juga menghayati dan membayangkan dirinya sekarang sedang menghadap Allah. Kalau ruku, dia sedang ruku di hadapan Allah. Sujud, ini sujud untuk Allah. Begitu terus. Ini salah satu langkah untuk kita bisa lebih khusyuk. Dan saya memberikan beberapa rekomendasi. Salah satu kitab yang memang menyebutkan tentang khusyuk di dalam sholat, yang sudah diterjemahkan juga atau memiliki terjemahan, yaitu Sifat Sholatul Muqarrabin namanya. Sifat Sholatul Muqarrabin, atau sifat-sifat sholat para wali disebutnya, artinya gitu. Nah itu, wah itu kan para wali bukan saya. Enggak, maksudnya ente biar tahu, biar ente bisa meningkatkan ya kekhusyuan di dalam sholatmu. Itu bisa dicari, atau sifat-sifat sholat orang-orang soleh, begitu bisa. Dan kita baik, bagus, siapapun penulisnya, kalau kita tahu guru adalah orang yang baik dalam agama, menulis tentang hal tersebut, kita baca. Karena di dalamnya pasti hal-hal yang menunjukkan cara-cara agar kita lebih khusyuk di dalam sholat tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita tergolong orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Amin ya. Silakan. Itulah tadi jawaban yang sudah dijabarkan oleh Habib. Mungkin dari jawaban tadi sudah jelas. Selanjutnya
Kita lanjut pertanyaan dari Mbak Novi. Ya, kepada Mbak Novi disilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Habib atas ilmunya. Doakan Ana semoga Ana dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kami semua dapat berkumpul dengan Habib dan orang-orang solehah di akhirat kelak. Perkenalkan Habib, nama Ana Novita Sari Dewi. Izin bertanya, kan dalam untuk sholat, kalau kita kan misalkan kalau sholat kita udah baik, jadi hati dan ketenangan untuk di setiap hari itu kan jadi baik. Nah tapi kadang Ana begini Habib, sholat yang Ana kerjakan atau ibadah yang Ana kerjakan kadang terasa tidak tidak maksimal, kan jadinya ada masalah dalam ibadah Ana. Lalu bagaimana caranya agar Ana itu tahu apa kesalahan Ana gitu untuk setiap apa yang Ana lakukan, sehingga Ana tahu kesalahan Ana itu apa gitu. Kenapa kok ibadahnya tuh jadi kurang maksimal gitu Habib. Dan yang kedua, gimana sih ciri-ciri taubat seseorang itu diterima oleh Allah SWT. Itu saja Habib. Pertanyaan Ana. Jazakallah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Mbak Novi. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati antum semua ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan tentang apa cara mengetahui kesalahan ketika kita sudah melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah, tapi kadang kita mungkin ada sesuatu membuat kita tidak tenang atau hal-hal semacam itu, kerasa bahwa ada sesuatu yang salah, tapi nggak tahu apa sih yang salah pada diri saya. Kuncinya dalam untuk mengetahui hal-hal semacam ini adalah menimba ilmu tentunya. Nah, ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang apa saja yang diwajibkan, apa saja yang diharamkan, apa saja yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja kita melakukan suatu kesalahan yang kita tidak sadar bahwa itu kesalahan, ternyata itu adalah dosa atau itu adalah sesuatu yang tidak baik, sehingga menghalangi kita untuk merasakan sesuatu dalam ibadah kita, atau tidak untuk kita bisa merasakan ketenangan dalam hati kita, ya, karena beberapa hal yang kita tidak tahu. Jadi jawabannya adalah teruslah menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu versinya mungkin kita sebut dengan ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana kita menyempurnakan amalan ibadah kita. Kalau ilmu fikih, mengetahui bagaimana amalan kita sah secara fikih. Oh, ini amalan syaratnya ini sah. Tetapi apakah amalan kita sudah sempurna dan baik, makbul di sisi Allah, diterima di sisi Allah? Nah, itu perlu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf seperti kitab apa kita mempelajarinya? Salah satu kitab yang menunjukkan kita untuk kita lebih mengetahui tentang hal-hal semacam itu adalah kitab-kitab karya Al-Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Abdul Haddad, seperti Risalat Adab Sulukul Murid, ya, ada, ataupun Risalatul Muawanah, dan juga An-Nasaih Ad-Diniyah. Karya-karya Imam Al-Haddad sangat indah untuk menjelaskan dan mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam. Adapun karya Imam Al-Ghazali adalah indah sekali dan luar biasa di dalam perinciannya, tetapi saya rasa perlu guru untuk menjelaskan daripada ucapan-ucapan Imam Ghazali agar lebih dipahami dan dimengerti dan diserap. Ya, itu sebagai bagaimana cara mengetahui kesalahan. Adapun ciri-ciri diterima, ya, memang tidak ada tanda-tanda tertentu bahwa amalan kita diterima. Tetapi kalau cuma sekedar tanda aja, sekedar ciri, bisa saja. Yaitu setiap beramal kita merasa diri kita tidak bangga dengan amalan tersebut, artinya tidak sombong, dan kita berharap dan keadaan hati kita menjadi lebih baik setelah amalan tersebut. Biasanya itu ciri-cirinya. Tapi kalaupun tidak ada ciri tersebut, bukan ya berarti Anda nggak ada ciri tersebut, berarti amalan saya nggak pernah dikabul oleh Allah. Jangan bilang begitu. Bilang saja kepada Allah, kerjakan semampu kita, kita maksimalkan sebisa kita. Setelah itu
kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, inilah amalan saya tahu amalan saya itu belum layak sebagai amalan ibadah yang baik, tetapi saya berharap Engkau menerima amalan saya apa adanya, dengan apa yang saya lakukan, dengan kekurangan-kekurangannya, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena nggak bisa kita mengatakan, oh saya udah khusyuk banget ini pasti diterima. Nggak juga. Kalau kita merasa sholat kita udah khusyuk sampai nangis-nangis dalam sholat, contohnya kita setelah amal, hebat ya saya sholatnya begini ya, ini nggak ada orang yang sholat kayak saya begini, ini saya lain dari yang lainnya, ini bangga, ini sombong, menisbatkan kepada diri amalnya ditolak oleh Allah. La ilaha illallah. Jadi khusyuknya ente nangis-nangis ente nggak ada gunanya. Padahal udah khusyuk, udah bagus ya. Makanya itu ciri-ciri amal yang dikabul oleh Allah itu sangatlah berat ciri-cirinya, atau tanda-tanda dikabul atau syarat-syarat dikabulnya amalan. Tetapi ketika beramal dengan sudah berusaha semaksimal mungkin, seikhlas mungkin, tidak merasa hebat dengan amalannya, tidak merasa bangga dengan dirinya, tetapi bersyukur kepada Allah. Kemudian setelah itu dia meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkan amalan saya, ini yang saya bisa lakukan, mudah-mudahan bisa saya tingkatkan amalan saya, dan yang sudah lalu yang saya lakukan, terimalah ya Allah. Itu yang bisa kita lakukan agar kita tidak merasa hebat dengan amalan-amalan kita. Tafadhal. Nah. Lanjut. Kita masuk ke penanya selanjutnya melalui kolom chat. Baik, izinkan Ana untuk membacakan Habib. Ya. Assalam dari Mbak Rofiyani. Assalamualaikum, afwan Habib. Ana ingin bertanya, apakah orang gila atau orang yang terkena gangguan jiwa bisa masuk surga Ustadz, atau sebaliknya? Syukron Habib. Silakan Habib. Orang gila itu tidak mukallaf. Jadi kalau seandainya dia pernah hidup waras ya sebelumnya, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia muslim ya. Selama dia gila, dia ngerjain hal-hal yang ngaco ya, dia mukallaf, nggak dosa dia, dan insya Allah daripada luasnya karunia Allah akan masuk ke dalam surga. Adapun dia misalnya hidup dalam keadaan non muslim, tidak beriman kepada Allah, lalu gila setelah dewasa, tentunya mukallaf. Setelah dia dewasa, dia gila dan meninggal dalam keadaan semacam itu, berarti secara zahir yang kita lihat dia itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, berarti adalah tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terlahir atau kecil, dari kecil sebelum dia dewasa dia gila, nah ini masuk ke dalam kategori orang-orang seperti orang yang meninggal dunia waktu kecil, walaupun dia muslim atau non muslim, anaknya orang-orang yang non muslim, bagaimana tuh hukumnya? Sebenarnya urusannya di tangan Allah. Allah mau masukkan mereka surga atau neraka itu terserah Allah. Tapi menurut pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka mengatakan orang yang dalam keadaan seperti itu masuk ke dalam kategori yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga ya, karena mereka memang belum mencapai usia taklif, masa-masa di mana dia bisa menerima daripada ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini tidak, ini wajib diyakini, ini tidak wajib. Mereka tidak terkena hal tersebut, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Sedangkan anak-anak kecil atau orang gila ini nggak pernah tahu tentang hal tersebut, maka insya Allah Allah SWT tidak menyiksa mereka dan masukkan ke dalam surga. Ya. Ya, syukran Habib. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Habib, izin bertanya, apakah betul ketika anak perempuan tidak menutup aurat akan menjadi pertanggungjawaban seorang ayah di akhirat? Silakan Habib. Anak perempuan tidak menutup aurat. Jadi permasalahan ini masuk ke dalam kategori hal yang apakah orang, masalah pertanyaannya kan kepada orang tua ya. Kalau anaknya atau orangnya yang melakukannya udah jelas, kalau dia membuka auratnya di depan orang yang bukan mahramnya, maka itu haram, itu udah jelas. Bahkan bukan perempuan doang, laki-laki juga begitu, membuka auratnya, yaitu misalnya pahanya di depan orang yang bukan
mahramnya, bukan halalnya. Kalau laki-laki nggak boleh buka sama sekali pahanya di depan orang, karena aurat. Sama hukumnya itu dosa juga. Ya, jadi bukan ini cuma khusus perempuan, enggak. Setiap orang kan punya aurat. Ya, laki-laki juga ada auratnya yang wajib ditutup ketika berada bersama orang lain, entah itu laki-laki atau perempuan. Maka kalau dia buka itu haram hukumnya, itu jelas. Karena pertanyaannya orang tuanya, apakah benar orang tuanya nanti disiksa ketika anak perempuannya tidak tutup aurat? Jadi begini, kalau seandainya orang tua tersebut dari kecil mengajarkan anaknya, wahai anakku, yang namanya menutup aurat di depan yang bukan mahram itu wajib, harus kamu tutup, itu rambut gak boleh kelihatan di depan laki-laki yang bukan mahram. Itu yang namanya tangan gak boleh kelihatan, kau harus tutup, itu dosa kalau kau buka. Udah tahu, dikasih tahu, dibimbing. Tapi anak ini setelah dewasa, setelah dia ngerti, dia bilang gak mau pakai kerudung, ngapain sih? Saya mau ikutin trending aja. Kalau yang seperti ini keadaannya, orang tuanya tidak sama sekali bersalah dan tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan, telah memberitahukan, tetapi setelah dewasa dan punya akal sehat yang dia bisa mikir sendiri, dia memilih jalannya sendiri. Maka dosanya ditanggung sendiri. Adapun kalau orang tuanya tidak mengajarkan, atau bahkan menyuruh anaknya untuk membuka auratnya, membuka daripada kerudung misalnya depan yang bukan mahramnya, maka anaknya dosa dan orang tuanya ikut berdosa karena tidak mengajarkan mereka. Dan ini bukan kepada orang tua saja, kepada semua orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik seseorang. Jadi misalnya ada orang meninggal ayahnya, meninggal ibunya, yang melihara dia, yang menjaga dia pamannya, bibinya. Nah, pamannya ini atau bibinya bertanggung jawab, dia nggak ngajarin bahwa tutup aurat, nggak. Pas sampai besar dia tetap membuka aurat karena tidak diajarkan oleh walinya itu, orang yang bertanggung jawab. Maka yang berdosa ya itu tadi yang bertanggung jawab. Orang tuanya yang dikubur tersiksa, apa urusannya orang tuanya? Karena orang tuanya tidak mengajarkan maksiat, tidak mengajarkan untuk apa-apa, dan dia sudah meninggal duluan orang tuanya, maka tidak bersalah dan tidak menanggung daripada dosa-dosa tersebut. Begitu. Insyaallah jelas dalam hal tersebut. Baik. Syukran Habib. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, bagaimana cara kita selalu menjadi hamba yang taat dan istiqomah di era akhir zaman ini? Tafadhal Habib. Nah, menjadi hamba yang istiqomah di zaman ini. Ketahuilah zaman ini memang zaman fitnah, betul. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa istiqomah. Dan bukan berarti kita nggak bisa menjadi golongan orang-orang yang soleh. Menjadi golongan bahkan dari golongan aulia Allah. Orang-orang yang waliullah. Bisa. Ya. Kenapa kita bilang bisa? Karena memang keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW bahwa setiap zaman pasti ada orang-orang solehnya. Pasti ada orang-orang yang istiqomah. Pasti ada orang-orang yang tetap dalam keadaan taat kepada Allah. Tapi pertanyaannya sekarang bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah dalam hal semacam itu? Tentunya kita udah tahu dulu bahwa ini bukan mustahil, bisa. Ya, walaupun zaman kita sangat parah, ya. Tentunya kita tahu sendiri di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan tentang seorang wanita yang hidup di istana Firaun. Bahkan dia adalah selirnya Firaun, istrinya Firaun, imra'atu Firaun. Yang disebut namanya adalah Asyah binti Muzahim, istrinya Firaun, termasuk wanita salihah, wanita yang dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah SWT. Padahal dia hidup di mana? Di istana Firaun. Harta ada, kemegahan ada, kekuasaan ada. Itu semua tidak membuat dia tergubris untuk bisa beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bisa. Tinggal bagaimana caranya? Paling utama di zaman ini adalah pergaulan. Udah, Anda mau kasih kepada saudara kita yang laki-laki maupun perempuan yang bertanya, ya, pergaulanmu. Engkau bergaul dengan siapa? Engkau duduk dengan siapa? Udah. Entah itu pergaulan secara fisik langsung atau pergaulanmu melalui gadgetmu. Karena engkau sekarang yang engkau tonton, engkau lihat itu bergaul dengannya dan engkau sedang bersahabat dengannya. Engkau duduk dengan teman tukang minum, orang yang nggak sholat, itu nggak bisa istiqomah. Udah anak vonis ini nggak bakal bisa istiqomah. Oh berarti Habib kayaknya sultan, bukan.
Karena orang itu akan cenderung kepada orang yang sejalan dengan dia, yang sehati dengan dia. Yang bukan sehati nggak bakalan betah. Emang kita nggak boleh bergaul dengan siapa? Boleh, tetapi kalau kita memang adalah cenderung orang yang ingin taat, pasti kita akan mencari orang-orang yang sejalan dengan kita, searus dengan kita. Kalau enggak, kita nggak betah dengan dia, karena pasti bertolak belakang. Jadi, jagalah pergaulanmu. Berteman dengan orang-orang soleh. Hadir di dalam majelis-majelis bersama orang-orang yang baik. Majelis ilmu kita hadiri. Apa yang kita tonton di dalam internet, alhamdulillah kita punya wasilah. Ya, internet ini memang bahaya, tetapi juga ada fadilahnya, ada keutamaan. Yaitu apa? Kita bisa taklim, kita belajar, kita bisa ikut streaming, belajar khair, kebaikan, ilmu, bermanfaat di dunia dan di akhirat melalui ini. Berarti pilihan ada di tangan kita. Mau bergaul dengan siapa? Mau bergaul dengan orang soleh, wali, orang yang dekat kepada Allah, orang yang ahli ilmu, ada. Mau yang dekat dengan kita dengan fisik ataupun melalui perantara wasilah internet dan semacamnya. Tinggal kita bergaul dengan siapa. Kalau engkau bisa bergaul selalu dengan orang-orang baik, insya Allah, dan engkau punya tekad, keinginan untuk istiqomah, Allah akan bimbing engkau untuk istiqomah. Salah satu dalilnya atau sebagai Allah untuk menjelaskan kita, menguatkan makna ini, ketika kita mendengar suatu hadis tentang orang yang membunuh 99 nyawa ingin bertobat. Setelah dia itu ingin bertobat, bertanya kepada seorang rahib, ternyata dia bilang, gak ada taubat bagi, dibunuh malah jadi 100. Tetap dia pengen taubat, pengen istiqomah. Ketika dia bertobat, menemukan orang yang alim, yang berilmu, dia bilang apa orang yang alim ini? Engkau hendaknya pindah dari kotamu. Karena tempatmu ini tempat yang tidak baik. Engkau akan terus tergiring dalam perbuatan maksiat, engkau pergi kepada orang-orang yang ahli taat, tuksan. Ketika belum sampai ke tempat tersebut, dia meninggal dunia. Akhirnya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya dan niat baiknya untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau pengen istiqomah, kumpul sama orang yang istiqomah. Pengen jadi soleh, kumpul dengan orang yang soleh. Pengen jadi seorang waliullah, kumpul sama orang waliullah. Maka pasti engkau akan tertular. Karena Allah telah mengatakan, kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian orang-orang bersama orang-orang yang sadiq, orang-orang yang tulus, yang jujur, yang tulus dalam beribadah kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya. Silakan. Kayaknya pertanyaannya banyak nih dari yang tulisan ya. Kayaknya nggak bisa kejawab semua. Tafadhal, gimana? Kita sampai jam berapa nih? Ya Habib. Ya. Kalau dari kami tergantung dari Habib kalau masih ingin melanjutkan pertanyaan ini, kami bisa untuk berikan kesempatan kepada Habib. Tapi kalau Habib ingin cukupkan sampai di sini, boleh kita tutup sampai di sini. Gak apa-apa, kita lanjut sampai kisaran jam 9.20. Oh ya, na'am. Silakan dibaca pertanyaannya biar cepat. Ya. Baik, lanjut dari pertanyaan dari Mbak Septia Nur Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, ana mau tanya, apa ciri-ciri taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan, tafadhal Habib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ciri-ciri orang yang taubatnya diterima. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, insya Allah diterima. Apa saja syaratnya? Ada 3 syarat. Dan bisa ditambah dengan 4, tergantung keadaannya. Catat nih. Yang pertama, menyesal dari lubuk hati atas perbuatan tersebut. 1. Kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Artinya misalnya dia bilang gini, saya astagfirullah, kok saya nggak ninggalin sholat, saya taubat, ya Allah saya taubat dari ninggalin sholat. Sekarang engkau benar-benar menyesal? Naam, saya benar-benar menyesal. Terus sekarang waktu sholat zuhur, ayo sholat. Enggak, nanti aja. Ini berarti dia nggak ninggalin. Nggak ninggalin apa yang dia taubatkan. Dia itu taubat untuk tidak melakukan sholat. Dari meninggalkan sholat. Harus melakukan. Atau misalnya dia melakukan sesuatu, seperti minum minuman keras atau apa. Dia bilang taubat, saya bertobat kepada Allah, tapi tetap dikerjain. Itu bukan taubat. Itu namanya cuman halusinasi atau suatu pemikiran aja, pengen ada niatan pengen taubat. Belum taubat.
Jadi syarat pertama, menyesal. Kedua, meninggalkan maksiat tersebut. Ya, entah itu maksiat yang sifatnya perbuatan yang kita tinggalkan atau perbuatan yang wajib kita lakukan, segera kita lakukan. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh di dalam hati, memiliki tekad untuk tidak kembali melakukan maksiat tersebut seumur hidup. Oh Habib, kalau saya sudah bertekad dengan tulus, tetapi subhanallah, ternyata saya udah istiqomah, udah berusaha, ternyata saya beberapa hari kemudian mulai terkecoh, mulai terbawa arus, mulai begini, terjerumus kembali. Bagaimana keadaan tersebut? Kata para ulama, kalau seandainya ketika dia benar-benar berniat di hadapan Allah untuk tidak kembali dalam perbuatan tersebut, maka insya Allah itu dilihat oleh Allah, diterima. Adapun nanti dia balik lagi atau tidak, itu bakal dianggap dosa baru. Tidak membatalkan taubatnya dia yang lama. Yang lama udah selesai, dengan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ternyata dia karena lemah, karena ini, karena itu, padahal dia pengen sekali meninggalkannya, terjerumus kembali. Segeralah bertaubat lagi, karena engkau punya kesempatan, masih hidup, masih bisa untuk bertaubat. Jadi 3 syarat tersebut, yaitu menyesal dari lubuk hati, meninggalkan maksiat tersebut, kemudian bertekad dari lubuk hati untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan tersebut seumur hidup. Sehingga Allah melihat tekad tersebut akan diterima. Yang keempat ini tambahan, yaitu apa? Kalau dosamu adalah berkaitan dengan hak manusia, maka harus engkau kembalikan hak manusia tersebut, tak cukup dengan penyesalan dan taubat saja. Apa itu hak manusia? Misalnya, engkau pernah mengambil harta orang. Saya tahu hartanya fulan bin fulan tadi ada sama saya. Habis itu saya bilang nggak ada. Atau saya ambil, atau bagaimanapun. Ini harta wajib engkau kembali. Oh sekarang saya nggak punya duit, ya nanti ente kumpulin uang, wajib tetap untuk engkau kembalikan haknya dia. Kalau seandainya hal tersebut nggak bisa dikembalikan, seperti apa? Seperti ngomongin, seperti memfitnah, harus meminta maaf kepada orang tersebut dan dimaafkan oleh tersebut. Alhasil semua yang berkait ataupun hutang seperti sholat, ya, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan mazhab al-arba'ah, 4 mazhab juga, mereka mengatakan kalau ada orang atau mayoritas ulama, ya, nggak tahu mazhab al-arba'ah semuanya atau tidak, mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama dahulu atau di masa-masa jahiliyah lah, masa-masa nakalnya dia ninggalin sholat, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Tentunya ada yang agak berat, yaitu harus segera qadhanya, tapi ada pendapat yang lebih ringan, sebisa mungkin dia untuk mencicil daripada sholat tersebut, karena ini termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilunaskan. Ataupun puasa yang pernah dia tinggalkan harus juga untuk dipuasakan dan dikerjakan, kecuali dia memang tergolong orang yang tidak mampu. Kalau sudah syarat tersebut terpenuhi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terjerumus lagi dalam perbuatan maksiat, itu adalah dosa yang baru yang membutuhkan untuk obat yang baru lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, lanjut pertanyaan dari Mbak Winarti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya, bagaimana cara kita agar sabar dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu dengan baik, agar kita tidak menunda-nunda sebuah kebaikan? Mohon nasihatnya untuk anak Habib. Tafadhal. Bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya, perlu bagaimana? Salah satunya tadi yang kita sebutkan. Duduklah bersama orang-orang yang rajin dalam menuntut ilmu, insya Allah itu bisa sabar di dalam menuntut ilmu. Itu salah satu caranya. Kemudian sering membaca tentang kisah-kisah orang-orang yang rajin di dalam berilmu, di dalam menuntut ilmu, para ulama yang sabar, yang mana itu juga akan membangkitkan kesabaran kita untuk menuntut ilmu. Dan tentunya yang namanya menuntut ilmu adalah suatu perkara yang paling dibutuhkan sabar, karena memang setan pasti ya akan menghalangi orang yang menuntut ilmu. Setan bisa aja menyemangati kita ibadah. Sholat udah banyakin sholat, puasa biar sholat, puasa. Tapi kalau menuntut ilmu, jangan deh. Ngapain ngaji? Udah cukup ngaji mulu. Engkau banyak belajar tetapi tidak mengamalkan. Percuma belajar tetapi tidak mengamalkan. Mendingan gak usah, sekarang amalin dulu. Yang penting berakhlak dulu, yang penting baik dulu. Setan maunya begitu tuh. Untuk kita tidak belajar, untuk kita tidak menimba ilmu. Kenapa? Kalau engkau menimba ilmu itu jadi masalah buat dia. Tapi kalau engkau cuma belajar, cuma beribadah,
sedangkan ilmumu masih kurang, nah kata dia nggak apa-apa, ibadah-ibadah. Kita juga ibadahnya batal, ibadahnya tidak ikhlas, ibadahnya tidak benar. Maka ini yang memang perlu kesabaran yang tinggi, dan salah satu caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang rajin di dalam belajar, yang suka di dalam ilmu. Jangan duduk dengan orang-orang yang nggak suka ilmu. Akhirnya ketular dari orang-orang tersebut. Tafadhol. Ya, lanjut. Syukron Habib. Pertanyaan dari Ibes, Mbak Ibes. Assalamualaikum Habib. Izin bertanya, Habib, bagaimana cara menjaga diri dari zina mata sementara hidup di lingkungan non-muslim yang tentunya tidak menutup aurat dengan sempurna? Tafadhal Habib. Masya Allah. Nggak usah hidup di lingkungan non-muslim. Ini kita hidup di lingkungan muslim aja. Sama kasusnya ya. Jadi bagaimana? Ya memang Ghaddul Basar, harus kita pandai-pandai memalingkan pandangan kita, udah jangan dilihat. Contoh begini. Sekarang kita jalan. Oh, ada orang buka auratnya. Terus kan hal yang kita pandang itu kan luas. Ada langit, ada atas, ada bawah. Kenapa yang harus ngeliatin aurat itu? Aduh, pengen aja. Nah, itulah PR kita. Untuk kita memalingkan pandangan kita arahkan pandangan kita ke jalan. Kita palingkan pandangan kita ke tempat lain. Udah, gitu dong. Sebenarnya mudah, tetapi sulit ketika kita memiliki hawa nafsu yang sering kita ikuti. Kita ikutin, pengen lihat yang begini, pengen lihat yang cakep, pengen lihat yang begini. Sehingga ketika ada pengen dilihat. Nah, ketika kita melawan hal tersebut dan memalingkannya kepada yang lain, ternyata sepertinya nggak terjadi apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau dilihat, pengen dilihat terus, nah inilah PR-nya. Makanya Allah SWT tidak hanya memerintahkan untuk menutup aurat, tetapi Allah juga memerintahkan untuk menutup pandangan, mengalihkan pandangan. Walladzi yaqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Mereka menutup pandangan mereka, tidak dilihat hal-hal semacam itu. Ya, berarti pasti ada hal-hal yang akan membuat hati kita pengen lihat daripada aurat, daripada semacam itu. Jadi memang PR-nya adalah menutup pandangan dan tidak memalingkan pandangan kita kepada hal yang lainnya, begitu. Tafadhal. Ya, syukran Habib. Selanjut pertanyaan dari Mas Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, ana mau nanya, bagaimana cara kita supaya bisa menjaga pandangan dengan lawan jenis? Soalnya susah banget, apalagi jika berada di sekolah atau tempat umum. Tafadhal Habib. Nah, ini pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi pertanyaannya sama, yaitu untuk menahan pandangan. Tentu caranya yang sama, yaitu menjaga pandangan. Untuk kita tidak melihat kecuali hal yang penting atau perlu. Selebihnya kita menjaga pandangan kita untuk tidak melihat. Mau kita di lingkungan kerja, mau sama. Jadi kasusnya kita dengan kalian sama. Mau Anda di lingkungan kerja, saya di lingkungan mungkin pesantren pun tetap aja ada di luar atau di mana. Itu pasti ada. Jadi PR kita sama. Ya, kita nggak ada lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan masjid, bahkan lingkungan majelis, itu semua perlu menjaga pandangan. Jadi hal semacam ini beban buat kita semua dan bekal buat kita semua. Bukannya, oh saya lagi susah nih di tempat. Ya memang mungkin ya, sedikit yang kalau tinggalnya seperti di kota Hadramaut, di Tarim sana, Masya Allah, perempuan semuanya cadaran, nggak ada yang ketemu. Itu mungkin. Tapi kalau kita yang hidup di Indonesia begini, apalagi melalui TV, melalui internet, itu perlu yang namanya menjaga pandangan. Itu udah titik utamanya. Silakan. Syukran Habib. Bagaimana? Ini pertanyaan sudah terjawab ya, dengan pertanyaan terakhir tadi. Ya, untuk semua teman-teman, ya, untuk yang belum sempat bertanya pada sesi tanya jawab sekarang ini, teman-teman bisa kirim chat lewat admin, dan teman-teman admin insya Allah akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Habib. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai,
Selanjutnya kita masuk ke sesi closing statement. Ya, untuk closing statement ini insya Allah Habib akan menyampaikan pesan dan kesan, motivasi dan juga arahan-arahan yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua di dalam kegiatan kajian pada malam hari ini. Baik, tafadhal Habib untuk closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga semua yang ikut di dalam perkumpulan ini, di dalam majelis ini, dan saya juga sangat senang dengan adanya banyak sekali muslimin muslimat yang mereka masih haus dengan ilmu, ingin menuntut ilmu, ingin belajar, ingin menjadi lebih baik, dan itu semua adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk Anda. Ya, keinginan Anda untuk bertambah ilmu, ingin lebih baik, ingin lebih istiqomah, itu semua tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untukmu. Maka gunakan kesempatan ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, wasilah perantara yang kita punya itu banyak sekali untuk mengoptimalkan diri, untuk lebih baik, untuk lebih istiqomah, untuk lebih mengerti tentang ilmu agama. Maka kita niatkan dari majelis ini, karena niat memiliki peran penting, niat dengan tekad, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dengan kita terus menuntut ilmu, hadir di dalam kebaikan-kebaikan, tidak malas di dalam hal tersebut, dan menyemangati orang-orang sekitar kita, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Habib untuk closing statementnya. Semoga apa yang disampaikan melalui closing statement ini insya Allah teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi doa sekalian juga penutup pada kelas kajian malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke doa, izin Habib doakan untuk kami meminta doa kepada juga kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ya, tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aslih syu'unana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma a'inna 'ala at-taqwa. Allahumma ya rabbal alamin, nas'aluka bi nuri wajhikal 'azim an tu'tiyana ya rabbana min at-tawfiq wal hidayati wal inayati ma naqwa bihi 'ala ta'atik, ma naqwa bihi 'ala al-istiqamah fi sabilik ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami semua, ya, taufik dan hidayahmu, cahaya darimu, sehingga kami semua bisa kuat dan bisa istiqamah di dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan dan jadikan kami semua orang-orang yang bisa menggapai daripada ridhamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa meninggalkan semua maksiat-maksiat yang Engkau Subhanahu wa taala yang Engkau larang ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa melaksanakan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami memohon dalam perkumpulan ini ya Allah, angkat daripada musibah yang turun kepada umat Islam, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, jalur Gaza dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dan Allah jadikan musuh-musuh orang-orang yang membantai dan orang-orang yang menindas umat Islam, Allah jadikan kehancuran kepada mereka sendiri. Allah jadikan apa yang mereka niatkan kembali kepada mereka, dan Allah jadikan mereka hidup dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan gelisah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita semua yang berada di Palestina, dan siapa saja dari mereka yang meninggal dunia dalam kejadian-kejadian yang kita dengar tersebut, mudah-mudahan Engkau terima ya Allah mereka semua sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah doa yang kita lantunkan bersama Habib
insya Allah apa yang kita doakan akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi penutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada kegiatan kajian malam hari ini selesai. Selanjutnya kita tutup dengan istighfar 3 kali dan melanjutkan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazakumullahu khair Habib yang telah memberikan ilmu dan materinya pada malam hari ini. Insyaallah Habib akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disampaikan tadi semoga kami selaku jajaran admin dan peserta pada kajian malam hari ini akan selalu mendengarkan dan mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Habib. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh jajaran admin yang telah menyukseskan kelas kajian pada malam hari ini, dan juga kepada semua peserta yang sempat hadir pada kajian malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kata-kata dari saya yang kurang enak. Mungkin saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, selanjutnya kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, waalaikumsalam.